Selamat datang kembali di review penilaian akhir tahun pelajaran IPA kelas 5 bersama Miss Vedia. Miss Vedia ingetin jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya di channel Belajarpedia. Oke, kita masuk ke pointer pembelajarannya. Di sini akan kita pelajari mengenai rantai makanan, siklus air, upaya melestarikan lingkungan, perpindahan panas, perubahan wujud zat, materi, unsur, dan juga senyawa. Kita masuk dalam materi pembelajaran. Rantai makanan adalah peristiwa transfer energi dari satu makhluk hidup tertentu ke makhluk hidup lainnya dengan cara memakan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Ini contoh rantai makanan di mana rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, lalu ular dimakan elang, elang mati akan diuraikan oleh dekomposer. Ini merupakan contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, dalam suatu jaring makanan ataupun rantai makanan, perbedaannya rantai makanan itu hanya satu rantai, sedangkan jaring-jaring makanan gabungan dari beberapa rantai makanan. Di dalamnya itu terdapat hewan pemakan tumbuhan yaitu herbivora, hewan pemakan daging karnivora, dan juga hewan pemakan segala daging dan tumbuhan yang kita sebut omnivora. Ini merupakan tabel hewan dan makanannya. Oke. Masuk ke materi siklus air. Air di bumi itu tidak akan habis karena adanya siklus air. Siklus air sendiri itu merupakan proses daur air yang terjadi terus-menerus di mana terjadi pembentukan air secara alami. Proses daur air dapat berlangsung salah satunya karena ada sinar matahari dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi ke atmosfer. Proses daur air terbesar itu terjadi di lautan. Ini merupakan siklus air dimulai dari tahap evaporasi, yaitu air permukaan menguap menjadi air dalam bentuk gas. Air dalam bentuk gas akan mengalami kondensasi, membentuk awan, mengembun menjadi awan sehingga berat, lalu jatuh ke permukaan melalui hujan dengan peristiwa presipitasi. Dalam presipitasi, uap air tadi bisa jatuh menjadi salju, bongkahan hujan es, ataupun hujan seperti biasanya. Nah, air yang jatuh ke permukaan akan menyerap melalui tanah melalui proses infiltrasi. Selanjutnya, air yang ada di permukaan akan menguap kembali melalui tahapan evaporasi maupun transpirasi. Bedanya transpirasi yaitu penguapan air dari tumbuhan ataupun makhluk hidup lainnya. Begitu seterusnya siklus air terjadi. Jadi secara singkat, tahapan siklus air terdiri dari evaporasi, lalu kondensasi, dan presipitasi. Ini merupakan istilah penting dalam siklus air. Berikut ada istilah penting dalam siklus air. Pertama, evaporasi, penguapan air permukaan. Transpirasi yaitu penguapan air dari tumbuhan. Kondensasi, perubahan uap air menjadi awan. Presipitasi, jatuhnya air ke permukaan bumi. Infiltrasi, penyerapan air ke dalam tanah. Berikut merupakan kegiatan manusia yang memberikan dampak negatif pada siklus air. Pertama, pembuatan perumahan, betonisasi pengaspalan, ada pemborosan penggunaan air, penambangan hutan secara liar. Juga masih banyak kegiatan lainnya. Juga ada upaya melestarikan lingkungan. Pertama, membuang sampah pada tempatnya, reboisasi penggunaan paving block, menghukum pelanggar aturan, membuat teras sering, membuat tanggul pemecah ombak, biopori, serta penggunaan pupuk kompos. Ini merupakan contoh nyata dalam reboisasi. Kemudian ini adalah tanggul pemecah ombak. Ini adalah konsep penggunaan lubang biopori yang bisa menyerap air. Kemudian betonisasi bisa kita ganti menjadi penggunaan paving block. Dan untuk kegiatan bertani kita bisa menggunakan terasering. Oke. Masuk ke materi kalor. Kalor bisa disebut dengan panas. Perpindahan kalor terjadi secara konduksi, konveksi, serta radiasi. Ini contohnya
Konduksi itu perpindahan panas tanpa perpindahan zat perantara, sedangkan konveksi perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Dan radiasi dia perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Ini merupakan contohnya di mana ketika kita memasak air, jika kamu memegang panci, panci yang terasa panas oleh tanganmu itu merupakan perpindahan konduksi, sedangkan konveksi terjadi perpindahan panas dalam air sehingga air bisa mendidih. Kemudian radiasi ketika kita berdiri di sekitar kompor, kita juga bisa merasakan panas. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita memegang sendok pada kopi terasa panas, itu adalah konduksi. Konveksi terjadinya angin laut dan angin darat. Kemudian radiasi kita merasa hangat di sekitar api unggun. Masuk ke materi wujud dan sifat benda. Wujud dari benda itu ada padat, cair, dan gas. Contohnya kayu benda padat, air benda cair, dan gas di dalam balon merupakan contoh gas. Nah, untuk keadaan volume, bentuk, atau dia dapat dialiri dan tidak dialiri serta dimapatkan bisa dilihat di dalam tabel. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat itu ada pemanasan, pembakaran, pendinginan, pencampuran, pembusukan, serta perkaratan. Berikut merupakan diagram perubahan wujud dari padat cair ke gas atau sebaliknya. Dalam diagram menyatakan bahwa tanda panah merah menerima atau membutuhkan kalor atau panas, sedangkan tanda panah biru melepaskan kalor atau membutuhkan dingin. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu materi unsur senyawa. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang, baik itu padat, cair, atau gas, sedangkan unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Senyawa itu merupakan gabungan beberapa unsur yang dapat disederhanakan atau diuraikan menjadi unsur dengan proses tertentu. Berikut merupakan contoh unsur dan senyawa yang termasuk unsur dalam tabel, yaitu ada tembaga, perak, hidrogen, besi, oksigen, serta emas. Sedangkan senyawa itu ada air, gula, garam, dan juga asam cuka. Air termasuk senyawa karena terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen, sedangkan gula terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Begitu pula dengan senyawa lainnya yang terdiri dari unsur-unsur penyusunnya. Berbeda dengan zat tunggal, campuran yaitu gabungan dari beberapa zat tunggal baik unsur atau senyawa dengan komposisi tidak tetap. Campuran itu sendiri dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Perbedaannya yaitu campuran homogen, penyusunnya tidak dapat kita bedakan lagi, sedangkan heterogen kita dapat bedakan. Contohnya pada campuran air dan gula, kita tidak bisa membedakan mana air, mana gula, sedangkan campuran air dan pasir kita bisa membedakan mana air dan mana yang pasir. Dengan kata lain, campuran homogen larut sempurna, sedangkan heterogen tidak. Berikut merupakan contoh campuran homogen dan heterogen, di mana campuran homogen tercampur sempurna, sedangkan heterogen tidak. Thank you, semoga berguna, selamat belajar, dan sukses selalu.